Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku sebangsa tanah air, kita semua bangsa Indonesia boleh bangga karena negara kita adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktek demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi prinsip-prinsip negara hukum Indonesia bukan hanya diterapkan dalam kehidupan masyarakat, namun juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 itu dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Machtsstaat. Namun dalam kenyataan, bukan saja lembaga hukum seperti Kejagung, bahkan seorang begundal seperti Sylvester Matutina dibiarkan menginjak-injak sambil riang gembira melakukan penghinaan terhadap konstitusi. Kita semua sebagai anak bangsa yang ingin menegakkan hukum dan keadilan, kita pantas marah besar melihat sandiwara kurang ajar yang dilakukan oleh Sylvester itu, seorang pseudo-intelektual gadungan yang diberi peran politik oleh tuanya, yaitu Jokowi alias Mulyono. Pada 15 Mei 2017, 6 tahun lalu, ketika Sylvester berdemonstrasi bersama puluhan begundal lainnya di depan Mabes Polri, dia menfitnah Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Antara lain, Sylvester bicara bahwa Indonesia miskin karena adanya korupsi yang dilakukan keluarga JK, Yusuf Kalla. Pak JK dituding oleh Sylvester telah melakukan fitnah luar biasa dengan menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Nah, tidak terima dengan fitnah murahan itu, keluarga JK memproses tuntutan hukum dan dimenangkan oleh Mahkamah Agung, yaitu Sylvester dikenai hukuman penjara 1 tahun 6 bulan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 287/K/PIT pidana tahun 2019. Keputusan MK itu sudah inkrah, jadi harus segera dilaksanakan. Tetapi karena pada tahun 2019 Jokowi masih jadi presiden, sementara Sylvester itu penyembah dan penjilat Jokowi, bahkan sampai sekarang tentu Jokowi lantas cawe-cawe. Nah, karena kuku Jokowi masih menancap di kejaksaan, nah ketika wartawan bertanya kapan Sylvester akan diringkus dan dikirim ke penjara, jubir kejaksaan bilang kurang lebih akan kita pelajari, harap bersabar. Tentu tidak salah kalau publik lantas berspekulasi bapaknya Gibran Fufu Fafa masih disegani oleh kejaksaan karena reputasinya makin jeblok dengan penundaan eksekusi keputusan yang sudah inkrah sejak 6 tahun silam. Nah, saya ingin menarik perhatian saudara-saudara pada pendapat pakar hukum pidana Universitas Trisakti, yakni Profesor Abdul Fikar Hajar. Dia geram melihat dagelan hukum yang dipertontonkan oleh Sylvester dan kejaksaan. Abdul Fikar menduga ada sesuatu yang tidak beres di tubuh kejaksaan dan mendesak agar jaksa yang menangani perkara ini diusut tuntas. Berikut ini kutipan yang saya ambil dari citizen.riau24.com pada 6 Agustus 2025. Lambatnya, bahkan mandeknya proses eksekusi ini memunculkan kecurigaan serius. Pak Fikar menduga ada 2 kemungkinan mengapa kejaksaan seolah tak berdaya menghadapi Sylvester. Jadi jaksa yang menangani perkara ini diancam atau telah disuap. Jadi cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak diancam, ketakutan, ya, maka tentu dengan sogokan atau suapan menjadilah sesuai dengan keinginan ya penguasa waktu itu. Nah, karena itu Profesor Abdul Fikar Hajar mendorong agar Komisi Kejaksaan Komjak
segera turun tangan untuk melakukan investigasi internal terhadap para jaksa yang bertanggung jawab atas mandeknya eksekusi ini. Bahkan jika Komisi Jaksa pun tak berdaya, Fikar menyarankan agar masalah ini dibawa ke ranah yang lebih tinggi. Nah, saudaraku, hubungan Jokowi dan Sylvester itu adalah hubungan antara dua tukang bohong, hubungan saling menutupi dan saling menguntungkan. Tapi itu mau mereka berdua, ya. Jadi maunya mereka berdua itu, ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan lain, dua-duanya dijebloskan ke penjara. Sylvester dulu, lantas entah kapan baru Mas Mulyono. Jadi ini komentar saya, ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar, ya. Kemudian dua-duanya harus dikenakan hukuman yang setimpal. Gitu dulu, sehat alfiat selalu, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.